Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam warahmatullahi. sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dari Studio 2 Mahiwa TV kami hadir kembali di tengah Anda dalam acara Bincang-Bincang Redaksi. Bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Ilham, kita akan membahas mengenai perkembangan pilkada Gubernur di Sulawesi Selatan yang saat ini ternyata ada informasi terbaru ya, di mana Gerindra secara resmi mengusung Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ya. Namun sebelumnya diketahui bahwa DPP Gerindra awalnya mengusung Andi Iwan Darmawan Aras. Ya. Namun tiba-tiba perkembangan terbaru sekarang malah memilih calon yang lainnya. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah peluang Bapak Andi Iwan Aras untuk di pilkada ini akan semakin kecil atau memang ini ada drama baru lagi, kita kurang tahu nih Bang. Ya, Bagaimana analisanya nih? Kalau tidak didukung otomatis hilang lah. Ya. Ya kan pertanyaannya sekarang kenapa tiba-tiba Gerindra mengusung Andi Sudirman Sulaiman. Nah, yang kita pahami, publik pahami adalah Gerindra ini mengusung Andi Iwan Aras yang kita pahami ya. Terlepas bahwa apakah itu betul didukung atau diusung atau tidak, kita tidak tahu, publik tidak tahu. Yang kita pahami bahwa ada dukungan dari DPP, kemudian ditandai dengan Andi Iwan Aras itu menyebar baliho ribuan yang ada di Sulawesi Selatan seluruh. Itu menandakan bahwa ada keseriusan maju, kan tidak mungkin juga. Sudah serius di situ ya. Tidak mungkin juga dia akan maju kalau tidak ada penugasan. Kita logika berpikir kita. Apalagi kan Andi Iwan Aras kita tahu saat ini adalah adalah anggota DPR, bahkan pimpinan DPR. Ya. Yang baru saya terpilih. Artinya agak kecil kemungkinan kalau misalnya tidak ada dia menyebar alat peraga itu kalau tidak ada lampu hijau dari DPP. Ya, pertanyaannya kan tiba-tiba Gerindra mengusung Andi Sudirman Sulaiman. Ya. Nah, kenapa misalnya tiba-tiba mengusung Andi Sudirman Sulaiman? Saya kira itu yang menjadi pokok bahasan dan jadi bahan perbincangan di publik yang saat ini. Supaya kita tahu bahwa sebelumnya kan Andi Sudirman Sulaiman sudah diusung oleh Nasdem dan berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Fatmawati Rusdi itu adalah wakil wali kota Makassar, mantan ya. Karena sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya. Oh ya, mantan wakil wali kota Makassar. Nah, kemudian dia adalah istri dari Rusdi Mas yang notabene adalah ketua DPW. DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Ini yang jadi heboh karena tiba-tiba Gerindra mengumumkan melalui sekjen DPP Gerindra Ahmad Musadi bahwa Gerindra mengusung Andi Sudirman Sulaiman. Ya. Nah, kalau mengaca dari sini berarti kan clear pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi lolos maju sebagai cagup dan cawagup Sulawesi Selatan. Ya. Karena kita tahu bahwa Gerindra di Sulawesi Selatan dapat 14 kursi. Gerindra 13 kursi di Sulawesi Selatan, kemudian Nasdem 17. Nah, ini berarti kan sudah 30. Sementara syarat minimal Sulawesi Selatan hanya 18. Itu sudah hampir 2 kali lipat. Bahkan ternyata sebelum pengumuman dari Gerindra ini sudah ada juga pengumuman resmi atau dukungan resmi dari Partai Demokrat yang kita tahu punya kursi 7 di Sulawesi Selatan. Ya. Artinya sudah 37. Ini sudah mulai koalisi gendut ini. Gendut ini. Belum kalau misalnya ada partai-partai lain, karena kalau melihat formasi di Sulawesi Selatan, partai-partai lain berpotensi untuk mengusung untuk bergabung dalam koalisi yang gemuk ini. Ya. Nah, itu saya kira jadi semakin mengokohkan posisi Andi Sudirman Sulaiman sebagai cagup dan Fatmawati Rusdi sebagai cawagup. Nah, tinggal Sulawesi Selatan ini kita melihat bagaimana, termasuk Andi Iwan Aras dengan tidak diusungnya Andi Iwan Aras berarti kan bisa diartikan bahwa Andi Iwan Aras sudah
praktis tidak maju sebagai cagup di Sulawesi Selatan. Ya, meskipun pengorbanan untuk sosialisasinya sudah cukup terasa sekali itu ya. di politik biasa lah itu. Biasa itu. Biasa itu. Okay. Keluar 3-4 miliar itu Ya. biasa kan. Ya. Karena ini juga mungkin kalau kita melihat sisi lain kan bisa dibilang bahwa apa yang dilakukan oleh Indi Irwan Aras itu adalah boleh dimaknai sebagai bentuk kepatuhan dia kalau DPP. Kalau betul dia diusung ya. Di kepatuhan DPP. Ini kan sudah terbukti bahwa dia patuh kan. Ya. Nah, kita melihatnya bahwa tidak jadinya Andi Irwan sebagai cagup, bahkan ya kita analisanya bahwa dia akan pasti dapat posisi yang lebih bagus dari itu. Contohnya Sudaryono yang ada di Jawa Tengah. Sudaryono Jawa Tengah yang jadi cagup, fix akan diusung oleh Gerindra, tiba-tiba jadi wakil Menteri Pertanian. Ya, kita nggak tahu, mungkin ada perjanjian baru di balik kita semua. Ya, kalau kita atau ada drama baru, kita belum tahu ya. Kalau politik memang penuh drama toh. Nah, kita melihatnya ini ada semacam saya kira ada perjanjian di belakang yang kita tidak tahu. Tapi yang kita publik menilainya kita memperkirakan bahwa Andi Irwan Aras akan mendapat posisi yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar sebagai gubernur atau cagup. Karena apalagi posisi dia sekarang adalah salah satu pimpinan komisi di DPR RI kan. Jadi sangat berpeluang untuk dapat posisi. Kalau contohnya misalnya lah, yang paling gampang. Tiba-tiba misalnya setelah misalnya Prabowo dilantik, kan dia berpeluang masuk di kabinet. Bisa jadi. Baik sebagai menteri maupun sebagai wakil menteri. Saya kira besar peluangnya itu. Jadi saya kira untuk sampai situ tidak ada soal. Tidak ada soal ini. Yang kita sekarang jadi sorotan sekarang dengan bergabungnya antara dua kekuatan itu, antara Nasdem dan Gerindra ditambah dengan Demokrat. Maka peluang untuk calon penantangnya bukan hilang tapi mengecil. Yang tersisa tokoh ini yang kita lihat kan tinggal ada Golkar kan. Golkar belum tahu siapa yang diusung kan. Ada beberapa tokoh-tokoh senior, tokoh populer. Di antaranya misalnya Ilham Arif Sirajudin, ada Adnan, masih ada wali kota Parepare. Kemudian Bupati Luwu Utara, Ibu Indah. Ya, tokoh Golkar itu masih cukup potensi untuk maju. Nah, apakah Golkar akan tetap memajukan calonnya, ini kita tunggu juga kan? Atau bahkan sebaliknya bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk. Itu. Nah, itu belum calon lain. Kita melihat masih ada stok lain, yaitu Dani Pomanto. Dani Pomanto ini memang dia adalah orang PDIP ya. Tapi kita tahu bahwa Dani Pomanto ini sejauh ini sampai per hari ini kita tahu bahwa dia didukung oleh Projo. Relawan yang sangat dekat dengan Jokowi. Betul. Nah, cuma problemnya kalau misalnya apakah ini Projo ini masih pada posisi pertama mendukung Dani Pomanto atau tidak, kita lihat kan apa langkah-langkah partai-partai lain yang akan mengusung calon-calonnya. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan juga ini karena dari DPP Gerindra sendiri mengatakan menghimbau kepada kader-kadernya yang ada di Sulawesi Selatan untuk mendukung keputusan ini. Jadi memang ini mungkin belum dibuka semua alasan kenapa tiba-tiba Gerindra mengumumkan Andi Sudirman Sulaiman sebagai calon gubernur. Jadi ibaratnya ini dari kata menghimbau semua kader-kadernya ini kan sifatnya baru boleh dikatakan ini kader-kader di daerah diminta memahami. Bisa begitu, tapi sebenarnya itu standar. Imbauan itu standar. Standar dalam politik itu standar bahwa itu ada penyampaian sampaikan bahwa ini adalah keputusan DPP. Untuk ditaati. Untuk ditaati dan saya kira itu bahasa-bahasa yang ada di publik itu saya kira bahasa-bahasa standar standar orang politisi menyampaikan itu. Dan alasan untuk tidak mengusung Andi Irwan kan tidak perlu disampaikan ke publik. Tapi yang jadi pertanyaan apakah Andi Sudirman Sulaiman ini sudah menerima
Ya saya kira secara, ini ya secara surat, secara fisik ya. Dia dipastikan sudah menerima kan. Sudah menerima. Ini kan kalau diputuskan pasti ada komunikasi. Ya. Pasti ada komunikasi di antara. Sampai saat ini belum terpublish mungkin ya. Ya itu ya. Kan ini kan itu juga penyampaian disampaikan oleh Musani ini baru semacam kayak doorstop yang ada di Senayan kan. Iya. Dia bukan pengumuman resmi yang mengundang wartawan yang resmi. Kemudian mendudukkan para petinggi yang ada di samping kiri kanannya kan tidak seperti itu. Jadi mungkin ada waktunya nanti untuk disampaikan secara resmi. Tapi ini kan sudah resmi karena Sekjen sendiri yang menyampaikan. Iya. Apalagi bahwa Sulawesi Selatan itu keputusan Gerindra itu bukan cuma Sulawesi Selatan yang diumumkan, beberapa tempat lain termasuk Jawa Tengah, beberapa daerah lain yang disampaikan bahwa ini ada calon yang diusung oleh Gerindra. Ini kalau kita melihat background dari Bapak Andi Iwan Aras, khususnya untuk background organisasi Bang ya. Beliau kan pernah menjabat beberapa organisasi profesi ya. Banyak ya. Gitu. Yang terakhir ini sebagai ketua Kadin Sulsel. Nah, ini kan ibaratnya gini, ketua Kadin Sulsel ya promosinya nanti pasti ke pusat. Ya, pusat. Nah, jadi apakah di sini memang ada perjanjian atau ada bargaining seperti itu? Ya, tentu yang tahu ini hanya Prabowo dulu ya. Antara mereka. Ini dan tidak akan disia-siakan. Kalau menurut kita ini kan kader yang seperti Andi Iwan kan pasti tidak akan disia-siakan. Iya, apalagi Andi Iwan termasuk kader ya loyal lah. Katanya kader milenial mungkin ya. Loyal gitu, pada putusan partai. Disuruh maju, disuruh masalah. Sampai di situ tidak masalah. Bahkan mungkin mungkin ada hal tertentu yang justru barangkali disiapkan jauh lebih baik dari itu. Kemungkinan itu. Kalau Andi Iwan ya selesailah. Andi Iwan itu dipastikan akan dapat posisi, apalagi kan Prabowo yang akan jadi presiden kan setelah ini kan. Ya, aman lah. Mau posisi apa juga ada. Jadi saya kira mungkin lebih tepatnya jangan-jangan ini justru yang Kaleo sebutin sebagai drama aja kan. Jangan-jangan memang dari awal sudah bukan disiapkan dia kan. Jadi istilahnya sudah ada panggungnya disiapkan. Sudah disiapkan panggungnya, ini segera tes-tes saja untuk mengangkat nama Gerindra kan. Ini analisa tiga sih itu bisa saja ke situ. Tapi kan bisa juga kita analisanya salah kan. Tapi yang penting bahwa segala sesuatunya yang terjadi belakang panggung sudah diatur oleh para petinggi itu. Oke. Ya mungkin ini pertimbangan juga bahwa tokoh Sulsel saat ini yang kiprahnya di tingkat nasional, memang kita butuh penyegaran ya. Bang ya, selama ini kan mungkin tokoh-tokoh Sulsel masih berkutat pada tokoh-tokoh yang istilahnya 5 tahun sebelumnya yang sudah berkutat di sana. Mungkin tokoh-tokoh muda lagi nih kita butuhkan ya. Khususnya di jajaran kementerian nanti ya. Tadi ini bagus lah, misalnya kalau Dewan masuk di ini kan bagus, berarti kan ada tokoh Sulsel yang misalnya maju masuk sebagai representasi Sulsel untuk menjabat posisi penting kan. Ya saya kira Dewan salah satu yang kita harapkan mewakili kalau disebut tokoh milenial kan ini orang anak muda kan. Meskipun tidak muda-muda amat kan, anak muda ya. Namun pengalamannya sudah bagus. Sekarang pimpinan DPR RI. Betul. Nah, tinggal sekarang Sulawesi Selatan itu apakah tadinya kan ini kita masyarakat awam mungkin tadinya berharap kalau misalnya seandainya misalnya Andi Iwan Aras maju, maka dia akan berlawanan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Ya sama-sama ya tokoh muda kan. Tokoh muda juga. Tapi dia bergabung ya tentu kontestasi akan berubah. Siapa yang akan melawan ya yang tersedia ya yang kita sebutkan tadi. Ada berapa 4 tokoh dari Golkar. Kemudian ada juga dari PDIP yang dalam hal ini Dhani Pomanto kan. Sementara partai-partai PKS, PKB dan P3 sejauh ini belum kita dengar apa posisinya. 2 partai PKB PKS justru masih posisi mengusung ketua DPW-nya masing-masing. DPW dia di Kota Makassar ya. Di Kota Makassar. Tapi untuk maju di Pilgub saya kira ini ya jangan-jangan juga mereka menunggu diusung jadi wakil kan berpotensi juga nih. Partai yang menengah ini misalnya P3 PKB yang masing-masing 8 sama 7 itu. Siapa tahu bisa diusung sebagai wakilnya. Wakil di antara yang kita tunggu ini. Ada kan yang belum dapat pasangan kan belum mengumumkan calonnya kan Golkar sendiri. Sama
PDIP dalam hal ini Dani Pomanto. Nah kalau Golkar misalnya ngusung sendiri kan tentu dia butuh wakil kan. Begitu pula Dani Pomanto, dia juga butuh wakil. Nah, kalau misalnya PDIP bergabung di antara beberapa partai itu ya tentu peluang-peluang sebagai wakil masih terbuka. Ya. Sepanjang koalisi Nasdem dan Gerindra plus Demokrat ini tidak menambah koalisinya. Kalau dia menambah koalisi ini, akhirnya peluang-peluang yang lain makin tertutup. Ya. Misalnya kalau dia ngajak lagi partai lain misalnya, dia bisa ajak partai P3, PKB atau PKS kan bisa saja kan. Ya, kita nggak tahu ya. PAN juga kita tidak tahu lari kemana dia. Ya. Begitu. Baik, ini mungkin di sini mulai sedikit terurai ya. Terurai bagaimana dinamisnya ya pencalonan gubernur di Sulawesi Selatan. Dan ini semakin mengerucut akhirnya lama-lama mengerucut. Makin jelas. Cuma satu pertanyaan juga ini, lagi-lagi kok Golkar PDIP belum agak lambat ya? Ini ada pertanyaan Bang terakhir nih. Karena kalau Golkar kita coba misalnya memahami memahami. Kalau Golkar katakanlah tadi DKI kan karena kan calonnya dia mengusung ke Jawa Barat kan. Di Banten juga melakukan yang sama. Partai-partai lain mengusung calonnya sendiri, partai-partai tergabung KIM itu Golkar juga mengusung calonnya sendiri. Yang masuk dari mengusung kliennya Atut itu kan, keluarga Atut itu. Nah, kalau PDIP memang ya sejak awal kalau kita baca karakteristik politiknya kan dia lebih menunggu melihat posisi apa yang dilakukan oleh koalisi Istana atau koalisi KIM kan. Contohnya misalnya di Jawa Timur dan DKI, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sumatera Utara tinggal PDIP belum menentukan sikap. Di Jawa Timur PDIP juga belum menentukan sikap. Jakarta juga begitu juga ya. Jakarta belum juga menentukan sikap. Nah ini saya rasa ini juga bagus juga sebagai pembelajaran politik bahwa mereka menunggu kan melihat situasi. Dan dia percaya diri bahwa dia akan dapat pasangan koalisi. Mungkin begitu. Seperti itu. Berarti yakin dengan ininya ya. Contoh misalnya mereka nggak khawatir ya. Khawatir. Contoh misalnya Sulawesi Selatan kan. Kan PDIP kan 6. Nah kalau 6 kan berarti dia butuh 11 kursi. Nah kalau 11 kan berarti paling enggak 2 lagi. 2 lagi karena kalau ambil 1 yang 17-14 itu sudah habis, sudah nggak ada kan? Nah, tinggal Golkar ya. Tinggal Golkar. Nah, berarti dia minimal mencari 2 partai lagi antara P3, PKB, PKS, PAN, Hanura kan cuma 1. Kemudian Golkar sendiri. Tapi kan apakah Golkar mau bergabung dengan PDIP kan agak sulit juga kan? Karena kan Golkar juga punya tokoh. Sementara PDIP punya tokoh yang namanya Dani Pomanto. Nah, keuntungannya bagi PDIP, tokohnya dia kebetulan popularitasnya tinggi. Keuntungannya tinggi kan? Elektabilitasnya masih bersaing. Kelemahannya tidak punya partai. Artinya kelemahannya tidak cukup partainya, tidak memadai partainya. Nah, maka dia harus mendekati P3 misalnya. PKB atau PKS. Nah, ini faktor pertama. Faktor kedua, apakah Projo yang notabene adalah relawan yang sangat dekat dengan Jokowi masih pada posisi mendukung Dani Pomanto atau tidak? Karena kalau misalnya masih mendukung Dani Pomanto, mungkin peluang untuk mendapat partainya mungkin akan terbuka. Di situ. Tapi kalau misalnya Projonya juga menarik dukungan, itu yang agak kesulitan. Tapi saya rasa ya bagi kita sih masyarakat Sulawesi Selatan ya butuh juga sama dengan DKI, kita butuh ada penyeimbang lah. Kalau misalnya Golkar tidak mengusung ya kita harapkan koalisinya Pak Dani Pomanto. Atau bahkan dua-duanya maju, karena dua-duanya maju akan lebih bagus, supaya ada tiga calon. 3 calon ya. Minimal 3 calon. Kalau 3 calon kan bagus bagi Sulawesi Selatan. Jadi menghindari head to head juga ya. Ya kalau harus head to head masih bagus daripada lawan kota kosong. Oh iya, betul. Kan sejarahnya Sulawesi Selatan khususnya Makassar kan sudah pernah terjadi kan. Pernah terjadi dan itu menorehkan. Ya, itu saya kira jangan sampai terulang lagi kan. Kembali. Baik, Bang. Pemirsa, demikian tadi kilasan tentang perkembangan pilkada gubernur di Sulawesi Selatan yang ternyata
cukup mengundang pertanyaan. Dan ini spekulasinya kita baru bisa menganalisa ada apa sebenarnya dari DPP, dari pusat, dan begitupun dengan partai-partai lain yang belum menentukan sikapnya terhadap calonnya mereka di Gubernur Sulsel. Mungkin karena mereka lagi melakukan skenario spekulasi seperti apa baiknya nanti agar calonnya itu betul-betul siap maju dalam pilkada konstelasi Gubernur Sulsel. Apapun yang terjadi nanti kita tunggu, dan kita berharap demokrasi di Sulawesi Selatan tetap dinamis, bisa melahirkan calon-calon pemimpin yang kerap bisa menampung semua aspirasi dari masyarakat. Demikian ulasan kami. Saya Leo Prantiwardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.